Selamat hari Minggu, jemaat yang kekasih yang ada di rumah. Hari ini adalah hari yang ketiga di bulan Januari di tahun 2021. Tentu ada sukacita kita bisa ada di hari Minggu pertama di tahun 2021 ini. Karena hari Minggu ini adalah suatu hari kemenangan bagi kita, orang percaya. Dan ketika umat sudah memuji nama Tuhan tadi dan sudah membaca firman-Nya juga dari kitab Kejadian pasal 9 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang boleh dibaca. Nah, apa makna firman Tuhan di minggu pertama di tahun yang baru ini, jemaat yang kekasih? Karena yang saya mau katakan bahwa kitab Kejadian ini merupakan kitab yang pertama di dalam Alkitab. Seperti namanya, kitab ini berisi peristiwa mulai dari penciptaan akan dunia sampai pada permulaan umat Ibrani memiliki kehidupan yang ada. Nah, kalau kita baca tadi dengan baik, perikopnya pun memberikan penjelasan kepada kita, yaitu tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Tapi konteks di zaman sekarang ini adalah perjanjian Allah itu adalah abadi. Karena dunia ini di mana kita berada, di mana manusia berkarya, di mana manusia terus diingatkan apa yang dia harus lakukan. Karena manusia sulit untuk mengerti, memahami, bahkan menerima rancangan daripada Tuhan yang terjadi di tengah kehidupan yang dia alami. Tetapi tentunya jemaat yang kekasih, mulai dari Nuh, Allah hendak menyatakan kasih-Nya. Karena itu apa yang kita lihat di sini, setelah air bah surut, Allah memberikan Nuh. Apa itu yang dia berikan? Memberikan Nuh bersama dengan seluruh keluarganya berkat yang diterima, dan tidak hanya berupa materi, tidak, tetapi penyertaan Allah yang nyata melalui perjanjian Allah dengan adanya dirinya itu. Kita ingat, perjanjian Allah ini tidak akan mau mendatangkan lagi air bah, yaitu dengan adanya yang namanya pelangi. Nah, pelangi dalam konteks itu, Bapak Ibu yang kekasih, itu adalah suatu tanda yang saya mau katakan. Tanda antara Allah dengan manusia, dan Allah tidak akan lagi menjatuhkan hukuman seperti yang Allah lakukan dengan adanya air bah. Namun konteks sekarang ini banyak kita lihat bagaimana manusia itu sendiri tidak memahami bahwa apa yang harus dia buat, apa yang dia harus lakukan dalam keberadaan dia dalam konteksnya ini. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi, Tuhan mau menyampaikan kepada Nuh dalam bacaan kita ini rancangan yang ada padanya. Tuhan akan mengakhiri hidup segala makhluk. Karena bumi, apa yang terjadi, bumi telah rusak, penuh dengan kekerasan. Dan apa yang terjadi, Allah dia menurunkan air bah. Namun kita melihat Nuh mendapatkan belas kasihan. Maka Allah menyuruhnya untuk membuat sebuah batra tadi yang dia katakan. Batra yang nantinya diisi hanya 8 orang. Bersama dengan binatang yang jinak dan liar berpasang-pasangan. Tapi jemaat yang kekasih, apa yang Tuhan lakukan ini di zaman itu karena kerusakan dan kekerasan telah menjadi kisah dalam dunia ini. Karena dalam berita yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, kita melihat manusia sudah rusak pada waktu itu. Dan Allah melihat dari ketinggian. Tetapi Allah ingin menghukum manusia itu dengan air bah. Tapi Tuhan mempunyai belas kasihan dalam satu keluarga ini. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Dan merekalah yang selamat pada waktu itu. Tidak ada orang lain. Nah, apa yang harus kita lihat di sini?
bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan kemampuan kepada kita setiap orang percaya. Ketika kita memohon pertolongan Dia, karena pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tapi kadang-kadang manusia merespon berbeda. Ketika dia menginginkan sesuatu kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan cepat memberi. Nah, jika tidak, maka manusia itu akan lari. Tetapi ingatlah, yang terpenting adalah manusia harus tetap setia terhadap Tuhan. Jika kita tidak setia kepada Tuhan, maka manusia akan terbawa oleh dunia yang jahat ini. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika Allah bersama Nuh, Dia membuat perjanjian itu dengan pelangi. Tetapi di zaman kehidupan kita di masa kini, Dia membuat perjanjiannya dengan manusia itu sangat abadi. Dalam konteks ini bahwa manusia diingatkan terus supaya kita tidak larut dalam keberdosaan yang ada pada kita. Nah, yang saya katakan di awal khutbah tadi, 3 hari kita sudah melewati di tahun yang baru ini 2021. Perjalanan kita masih panjang, Bapak Ibu yang kekasih. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Masih banyak juga pengaruh-pengaruh dunia yang akan kita alami dan terjadi. Tetapi Tuhan hanya mengingatkan kita bahwa jangan terpengaruh, tetap berpegang teguh pada firman-Nya. Karena kekuatan firman melebihi kekuatan kehidupan kita sebagai manusia. Jangan kita malas untuk datang beribadah. Jangan ketika kita perlu baru kita datang untuk beribadah. Jangan ketika persoalan sudah ada, masalah telah tiba, baru kita mencari Tuhan. Tuhan tidak menghendaki itu. Ada tidak adanya persoalan dan masalah, harus tetap kita untuk mencari Tuhan. Yang saya katakan tadi, 52 minggu kita pakai untuk berbakti kepada Tuhan. Apakah ada yang terlupakan dari ke-52 minggu itu bagi kita di tahun yang lalu? Atau memasuki tahun yang baru ini pun kita sudah sangat melupakan yang namanya hari Minggu? Nah, hari Minggu itu adalah hari yang kudus, yang suci, yang Tuhan kuduskan bagi kita umatnya. Disitulah hari perhentian pada kita. Karena menurut firman-Nya sendiri telah mengatakan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, 6 hari lamanya engkau akan bekerja, 6 hari lamanya engkau akan menghasilkan berkat-berkat bagi kehidupanmu. Tapi di hari yang ke-7 adalah hari perhentian, di mana engkau harus meninggalkan segala sesuatu, baik dirimu, baik keluargamu, baik orang asing yang ada di rumahmu, untuk beribadah kepada Tuhan. Namun manusia seringkali melupakan akan hal itu. Akhirnya ketika manusia berhadapan dengan persoalan dunia, baru mereka mengingat bahwa Tuhan melupakan dia. Nah, tapi kita diingatkan di sini. Yang saya katakan di awal khotbah, hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021, tahun baru. Mudah-mudahan 52 minggu ini terus terisi bagi kita, walaupun di masa pandemi. Baik kita di rumah, apapun yang di gedung gereja, kita bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang kekasih, belajar dari kehidupan Nuh. Sekalipun dia berada di sekitar orang-orang yang melakukan kejahatan, Nuh dia tidak terpengaruh. Nuh tetap hidup sebagai manusia yang takut akan Tuhan. Mampukah kita sama dengan seperti Nuh? Walaupun kita hidup di dunia ini dengan orang-orang yang tidak baik, dengan orang-orang yang sering mempengaruhi kita, apakah kita bisa bertahan dalam kehidupan kita untuk terus takut akan Tuhan? Itu kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena pergumulan dan tantangan membuat orang beriman sulit untuk tetap setia kepada Allah. Sebab orang yang beriman, Bapak Ibu dan saya, hendaklah kita melihat pergumulan dan juga tantangan sebagai sebuah kesempatan untuk menguji akan kehidupan iman kita. Dan biarlah Tuhan tetap hadir bersama dengan kita. Tantangan, persoalan,
masalah yang sedang terjadi, mari kita memohon kepada Tuhan agar kita tetap percaya pada janjinya. Bahkan kita akan mendapatkan jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya di hari Minggu ini, dan dengan penuh sukacita kita memasuki minggu baru, karena Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Silakan jemaat yang kasih yang berada di rumah melanjutkan ibadah minggu kita ini.